Halo adik teruna dan kakak semua, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada Minggu 20 Juni 2021. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 307, Dalam Tuhan Aku Bersyukur. Baik, mari adik-adik dan kakak-kakak semuanya, sebelum kita mulai ibadah ini, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu saja kami dapat berkumpul bersama-sama di hari Minggu ini untuk beribadah bersama-sama secara online ya Tuhan. Kiranya Kau berkati pikiran dan hati kami agar kami setia mendengarkan firman-Mu dan mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Temani kami ya Tuhan, karena kami butuh Engkau di sini untuk berfirman. Kiranya Engkau mau menyertai dan menemani kami. Hanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman teruna dan kakak-kakak layan, pembacaan nas pembimbing pagi ini terambil dari Galatia 6 ayat 2 yang menyatakan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Demikian pembacaan nas pembimbing. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 308, Yesus terangmu pelita hatiku. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Adik-adik dan kakak layan semua, sebentar lagi kita akan memasuki ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita minta kepada Tuhan agar diberi hikmat dan pengertian. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang punya langit dan bumi, terima kasih ya Tuhan buat kesehatan hari ini. Terlebih-lebih terima kasih ya Bapa, Engkau berikan kami kesempatan untuk bangun di pagi hari dengan nafas kehidupan. Terima kasih ya Bapa buat perkumpulan yang Tuhan boleh izinkan ada di online YouTube channel GBIB Fata bersama dengan Teruna ya Bapa yang hari ini sedang menonton ya Tuhan, yang sedang beribadah. Biarlah ya Bapa, setiap kami yang boleh meminta kepada Engkau, haus akan pemberitaan firman, haus akan iman, Tuhan boleh berikan pada hari ini. Apa yang boleh kami terima, pengetahuan-pengetahuan yang hanya daripada-Mu. Biarlah apa yang menjadi firman Tuhan hari ini boleh kami hayati, boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu ini ya Bapa sebagai perantaraan-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus tidak dilebihkan atau dikurangkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah hamba-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman hari ini. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1-8 yang mengatakan, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriho membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berehya bin Mesesabeel. Berdekatan dengan dia Sadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian bacaan Alkitab. Adik-adik, minggu ini di siang hari ini kita belajar dari Nehemia 3 ayat 1-8. Sebelum kita masuk ke dalam Nehemia, mari kita balik ke renungan minggu lalu. Apakah adik-adik ada yang ingat? Aku harap kalian pada ingat ya. Mengulang sedikit, minggu lalu kita membahas tentang bagaimana bangsa Israel setelah dijajah oleh Babel pulang ke Yerusalem dengan orang-orang yang tersisa. Mereka harus hidup berdampingan. Mereka harus bisa berdampingan dengan orang-orang yang tersisa meski mereka tidak kenal. Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita dapat hidup berdampingan dengan orang lain. Karita juga menjelaskan tentang teruna masa kini, di mana teruna masa kini harus bisa rajin beribadah kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tidak membedakan orang dan siapapun itu, taat dan setia kepada perintah Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan minggu siang hari ini Nehemia 3 ayat 1-8 mengingatkan kita tentang 70 tahun setelah kejatuhan Yerusalem, kerajaan Babel akhirnya ditundukkan oleh kerajaan Persia setelah Raja Nebukadnezar meninggal. Kerajaan Persia pada waktu itu merupakan sebuah kekuatan baru yang besar, kekuatan yang menonjol di daerah Timur Tengah. Pendiri kerajaan Persia ini adalah Raja Koresi. Raja Koresi berhasil menaklukkan kerajaan Babel dan menguasai wilayahnya. Raja Koresi merupakan raja yang bijaksana. Ia mengizinkan bangsa-bangsa yang dibuang oleh kerajaan Babel untuk kembali ke tanah airnya
Dan ia juga menghormati setiap keagamaan dari bangsa yang berada di bawah kekuasaannya dan memberikan otonomi kepada penguasa di daerah tersebut. Pelaksanaan pembangunan kembali Bait Allah dan peribadatan di Bait Allah baru terlaksana pada pemerintahan Raja Artasasta. Kitab Nehemia mengungkapkan kehidupan bangsa Israel setelah bebas dari Babel menuju ke tanah Kanaan. Di bawah pimpinan Nehemia, bangsa Israel berhasil membangun kembali tata agama dan politik, membangun tembok yang mengelilingi Yerusalem, dan mengadakan upacara peribadahan pembaruan perjanjian antara umat Israel dan Tuhan. Pada kisahnya, Nehemia adalah juru minum raja. Itu merupakan profesi yang istimewa, karena itu adalah posisi yang sangat dipercaya oleh raja. Raja mendengar kondisi Yerusalem yang sedang kacau akibat dari penindasan di Babel. Raja Artasasta bertanya. Lalu Nehemia mengungkapkan bahwa dia ingin meminta izin pulang ke Yerusalem dan membangun tembok di sana, walau dia tahu tidak mudah mendapat izin. Namun pada akhirnya Raja Artasasta mengizinkan Nehemia memimpin pembangunan tembok di sana. Bagian ini juga mengisahkan tentang kerjasama dari seluruh lapisan Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Golongan imam ikut berbagian membangun tembok. Bahkan yang lebih dulu ikut membangun adalah Eliasib, sang imam besar. Jika imam besar saja sudah ikut membangun, maka pasti yang lain akan bergerak untuk membangun bersama-sama. Pemimpin agama di Israel menangkap visi ini, lalu seluruh bawahannya akan mengerjakan bersama-sama dengan sang imam besar. Bukan hanya imam besar, orang-orang Yeriko ikut juga membangun, meskipun yang dibangun bukanlah kota tempat mereka berasal. Mulai dari pintu gerbang, lengkap dengan balok dan palang, serta segala tembok yang telah runtuh, hingga menara penjagaan dari tembok kota itu. Semua diperbaiki dengan bekerja sama oleh orang-orang Yahudi itu. Bagian ini juga mengajarkan tentang pekerjaan masing-masing orang sebagai pekerjaan yang kecil dan parsial. Jika tidak digabungkan dengan pekerjaan orang lain, tidak seorang pun menjadi tokoh utama dengan membangun seluruh tembok. Semua turut berbagian bersama-sama. Tidak ada orang yang lebih penting dari yang lain. Semua memerlukan orang lain supaya apa yang mereka kerjakan sesuai dengan bagian mereka menjadi utuh dan lengkap. Pasal ini mengisahkan hal yang sangat penting, yaitu bagaimana kesehatian dari setiap keluarga di Israel. Adanya kesehatian dan kesamaan visi, serta kerjasama dalam mewujudkan semuanya itulah yang sedang diusahakan oleh Nehemia. Tidak ada gunanya jika seluruh Israel yang kembali ke tanah air, mereka hanya membangun untuk rumah mereka masing-masing, untuk keamanan mereka masing-masing. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada suku-suku yang lain dari Israel. Umat Tuhan tidak dipanggil untuk memberikan fokus pandangan utama mereka kepada diri, tetapi kepada Allah dan orang lain. Tuhan menuntut kita untuk melakukan dua hal itu, yaitu mengutamakan Allah dan mendahulukan orang lain. Mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita, keberadaan kita, dan mengasihi sesama sesuai dengan perintah Tuhan. Inilah syarat untuk hidup di hadapan Allah dengan berkenan kepadanya. Hanya karena mujizat dari Tuhan, sejalah tembok itu dapat mulai dibangun. Dan hanya karena penyertaan Tuhan sajalah tembok itu dapat diselesaikan. Tuhan sedang memulihkan kembali wilayah Israel dan Yerusalem dengan perjanjian, yaitu bahwa jika Israel tetap setia mengikuti Tuhan, maka semua janji pemulihan yang Tuhan nyatakan akan terlaksana. Ada 3 hal yang kita pelajari dalam Nehemia 3 ayat 1 sampai dengan 8. Yang pertama adalah pekerjaan Tuhan selalu dikerjakan karena ada visi dari Tuhan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan karena ada sejarah yang Tuhan gerakan melalui orang-orang, karena Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Dan melalui orang-orang tersebut Tuhan gerakan sampai kepada lebih banyak orang lagi. Sehingga inilah cara umat Tuhan menyatakan karya Tuhan di dalam sejarah. Tidak ada pekerjaan yang Tuhan kerjakan melalui seseorang tanpa didahului dengan pernyataan dari Tuhan sendiri. Visi ini jugalah yang menggerakkan orang tersebut untuk berani berjuang menghadapi segala tantangan dengan terus bersandar kepada Tuhan dan berserah kepada kehendak-Nya sambil mengikuti pimpinannya. Ketika kita sudah paham apa yang Tuhan maksud, kita sudah tahu visi daripada Tuhan tersebut, maka dalam melakukan sesuatu kegiatan kita tidak perlu dipaksa. Itu akan timbul inisiatif dari diri sendiri untuk melakukannya. Seperti Nehemia ketika ingin membangun tembok-tembok di Yerusalem, dia tidak perlu menjanjikan sesuatu hal yang muluk-muluk. Dia hanya mengajak orang-orang untuk membangun tembok itu demi keamanan. Dan orang Yehuda
tergerak untuk mengerjakan bersama-sama. Kita harus menjadi saluran agar mampu membangkitkan lebih banyak orang lagi yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang menerima visi, orang yang mengetahui berkat yang sudah diberikan dari Tuhan kepada kita, dan juga membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika Nehemia sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan arahkan, Nehemia juga tetap menghadapi tantangan. Ketika bangsa Yahudi yang awalnya bergiat sekali untuk membangun, akhirnya mereka merasa tidak sanggup lagi karena banyak hal yang harus dilakukan. Kita pun sebagai manusia juga seperti itu. Banyak hal yang harus dilakukan, entah pekerjaan di rumah, pekerjaan di kantor, kakak-kakak semua, ataupun sekolah yang dilakukan secara daring. Banyak sekali keluhannya, banyak PR, banyak tugas, dan lain-lain. Itu membuat kita merosot, artinya terus bersungut-sungut, iman kita semakin turun. Namun di Nehemia 4 ayat 13 di pembacaan selanjutnya dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga dengan pedang, perisai, dan baju zirah. Ini berkaitan dengan kehidupan, baik di kehidupan kita sehari-hari, di ibadah kita, di pelayanan kita. Karena di surat Paulus dijelaskan bahwa Jemaat Efesus memiliki senjata rohani, yaitu firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita dapat melawan iblis. Dan terus juga di 1 Yohanes 3 ayat 5, perisai adalah iman, iman mengalahkan dunia. Artinya ketika kita terus berserah kepada Tuhan, ketika kita terus haus untuk mendengarkan firman Tuhan, itu adalah senjata kita yang paling ampuh untuk menghadapi rasa beban di dalam hidup kita. Tantangan lain adalah ketika orang-orang Yahudi ingin membangun tembok itu lebih tinggi lagi, justru lebih banyak orang lagi yang ingin menghancurkan dengan masuk ke dalam pembangunan tersebut, menyamar menjadi orang-orang Yahudi dan menghancurkannya. Itulah yang terjadi kepada kita juga ketika tembok rohani kita diperkuat, dipertinggi, dipertebal, namun godaan terus datang, maka terkadang kita justru runtuh. Banyak sekali roh jahat yang ingin mematikan rohani kita. Roh jahat sering memakai siapa saja untuk melaksanakan rencananya. Untuk menghadapi itu, kita harus membangun tembok yang lebih tebal untuk melawannya. Siasat-siasat roh jahat timbul di mana-mana. Sebagai contoh, dia bisa saja membuat kita benci kepada seseorang ketika hati kita lagi lengah. Kita dibuat benci, sehingga itu mempengaruhi perasaan kita, dan rasa benci itu terus semakin dalam. Dan disitulah hancur tembok rohani kita. Dan mungkin banyak sekali pengaruh seperti tidak mau ke gereja, tidak mau berbuat baik, berubah mood kepada orang, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus mempertebal tembok rohani kita, karena tantangan yang kalian hadapi sekarang bukan tantangan menggunakan senjata, tetapi tantangan antara sesama. Banyak sekali pertikaian yang terjadi, baik lewat media sosial atau secara langsung. Kalian bisa tebalkan rohani kalian, tembok rohani kalian dengan terus dengar-dengaran dengan firman Tuhan, bukan hanya di ibadah teruna atau ibadah hari Minggu, tapi kalian mempunyai waktu intens dengan Tuhan setiap harinya, dan juga mempunyai komunitas atau grup yang saling membangun. Karena itu juga KKPT Teruna mengadakan komsel kepada kalian untuk terus membangun dan juga membangun hubungan yang baik. Yang kedua, tidak takut, ingat kepada Tuhan yang Maha Kuat dan Dahsyat. Saat ada masalah, wajar kita merasa takut. Kita tidak bisa terus-menerus jatuh ke dalam rasa takut itu. Rasa takut timbul karena kita tidak penuh dengan Roh Allah. Dalam kitab Yesaya menuliskan, kita harus bersandar kepada Tuhan. Di kitab Nehemia, kita diajarkan untuk membangun benteng tembok pertahanan kita dengan terus pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, berkumpul saling membantu. Ketika banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan,
tetapi dibatasi oleh orang-orang, maka kita harus bersatu, karena kita adalah satu tubuh. Saudara seiman tidak harus membantu menyelesaikan masalah, tapi bisa membantu memberikan dukungan doa. Dengan berdoa, kita akan saling menguatkan, dan masalah besar pun akan terselesaikan. Dan jika kita melihat orang yang membutuhkan, maka harus kita sisihkan waktu kita untuk ikut berdoa mendoakan teman kita. Hal yang hari ini kita pelajari juga adalah pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang atau bersama-sama. Semua memerlukan orang lain dan semua orang tidak dapat menjadi satu-satunya orang yang mengerjakan semuanya. Kita tidak akan sanggup sendirian. Itulah sebabnya pembangunan pekerjaan Tuhan di dunia juga memerlukan banyak orang-orang, yaitu mereka yang dipanggil karena sudah melihat pengorbanannya yang agung dan rindu untuk mengerjakan segala hal yang bersama-sama dengan Bapa di surga. Hal yang ketiga adalah keberanian orang-orang Yahudi untuk membangun di tengah risiko yang sangat besar. Ini membuktikan bahwa dorongan dari visi yang Tuhan bilang, Tuhan katakan, itu menggerakkan mereka untuk melakukan lebih daripada rasa takut mereka. Ini juga yang harus terus-menerus kita ingat ketika kita bekerja bagi Tuhan. Begitu banyak hal jahat, roh jahat untuk membatalkan, untuk membelokkan pekerjaan, dan salah satunya itu adalah rasa takut. Takut terhadap ancaman, takut akan bahaya resiko yang akan datang, takut terhadap bahaya perang, takut terhadap konflik-konflik jika membangun sesuatu. Ini semuanya membuat kita melakukan dengan tidak segenap hati. Tetapi orang yang digerakkan dengan visi yang Tuhan maksudkan, itu tidak akan mudah digoyah, tidak akan mudah ditembus temboknya untuk diajak kompromi dengan segala sesuatu itu. Jika kita sungguh-sungguh digerakkan oleh Roh Kudus, maka kita harus penuh dengan kasih dan semangat untuk melewati segala bentuk tantangan yang terjadi di dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengenal kami pribadi lebih dalam, terima kasih Tuhan yang buat firman hari ini. Engkau ajarkan kami bagaimana kami dapat dengar akan Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksud. Bimbing kami Bapa untuk dapat terus setia melayani Tuhan dan terus diperbaharui iman kami. Bimbing kami juga ya Bapa untuk mampu membagikan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kepada banyak orang di sekeliling kami, sehingga mereka juga tergerak untuk melayani Tuhan di dalam bidang mereka masing-masing dengan seturut dan kehendak apa yang Tuhan mau. Kami juga memohon penyertaan-Mu ya Bapa bagi setiap kami, sehingga kami dapat memiliki iman, pengetahuan, dan pelayanan yang kami lakukan dengan bersandar hanya kepada Tuhan, hanya kepada kekuatan-Mu saja. Ajar kami juga ya Bapa, agar kami hidup di dalam kerjasama yang baik untuk menjalankan apa yang Tuhan mau, antara satu dengan yang lain dan saling melengkapi, sehingga kami sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk berbagi dalam rencana-Mu dan terus melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya memberikan persembahan. Mari kita semua memberikan persembahan dengan kerelaan hati dan sebagai ucapan syukur kita. Jangan lupa nanti ditransfer ke Bank Mandiri GPIB Ephrata ya. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang
atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga mengucap syukur atas persembahan yang sudah atau akan kami berikan nanti. Tuhan berkati setiap persembahan yang diberikan ini, kiranya dapat membantu memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam surga, terima kasih atas kehadiran-Mu ya Bapak, dan juga penyertaan-Mu. Berkatilah kakak-kakak yang telah memberitahukan firman-Mu yang baru kita dengar. Semoga firman-Mu dapat berguna dalam kehidupan kita masing-masing dan juga dapat bertemu di dalam jiwa kita. Dan berkatilah kakak-kakak Layan PT dalam kehidupannya masing-masing dan juga dalam pelayanannya ya Bapak. Jauhilah mereka dari mara bahaya yang jahat ya Bapak. Dan juga berkatilah teruna-teruna Evata agar mereka lebih sadar akan pentingnya beribadah, dan juga agar mereka tidak malas dalam beribadah dan melaksanakan kegiatan IHMPT. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, kiranya Tuhan bantu mereka segala pergumulan apapun yang sedang mereka lalui. Kiranya Tuhan bantu mereka untuk selalu mencari jalan keluarnya, topang terus hidup mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, jauhilah orang tua kami dari mara bahaya, berikan mereka kesehatan, dan juga Tuhan limpahkanlah rezeki mereka. Semoga segala sesuatu yang sedang menggelayuti pikiran mereka, Tuhan angkat rasa stres mereka. Semoga orang tua kami tetap selalu menjaga pola hidup sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan kami, kiranya penyertaan-Mu menuntun ilmu agar kami bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik dan dapat menyenangkan hati orang tua kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk masa remaja kami, Tuhan, yang mana di luar sana banyak godaan yang untuk menguji iman kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman yang baik, yang teguh, supaya kami tetap selalu agar berharap bersama-Mu. Dan juga Tuhan, jauhkanlah kami semua dari pergaulan-pergaulan bebas, jauhkan kami juga dari pikiran negatif, supaya Tuhan berikan kami hal-hal positif untuk tetap selalu beribadah, berdoa, dan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, kiranya permohonan kami dapat Tuhan berikan yang terbaik. Ya Tuhan, dengarkanlah doa. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini, Gereja GBIP Fatah beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang biasa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayanan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju. Berkatilah pemimpin negeri ini agar selalu hikmat dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Bimbinglah mereka agar dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta kemuliaan nama-Mu. Juga orang yang sakit, Engkau turut sembuhkan, yang terpapar di meja operasi, yang terkena COVID, Engkau beri mukjizat terhadap mereka ya Tuhan. Engkau berkati juga janda, duda, orang miskin yang kelaparan. Engkau beri kekuatan, hikmat, dan kuasa-Mu untuk selalu memberi mereka makanan dan segala sandang pangan yang cukup. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus, Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita akan selesai. Namun,
ibadah kita tidak berhenti sampai di sini. Biarlah dalam setiap kehidupan keseharian kita beribadah dengan melakukan apa yang memuliakan Tuhan, memikirkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan juga memperkatakan apa yang seharusnya sesuai dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan malam-malam, kamu harus jadi milik Tuhan. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, dirimu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Nah, adik-adik, kita akan bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Namun biarlah Roh-Mu menyertai kami dalam kehidupan keseharian kami, agar kami dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tolonglah Tuhan buat berhasil apa yang kami lakukan, dan Tuhan menuntun langkah hidup kami seturut kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, juga orang lain yang bersalah kepada kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.